tentang healthy life, kesehatan mental ke Mamski. Ya. Menurut Mamski, self injury itu apa sih? Ini kayaknya sedang tren ya di remaja-remaja sekarang. Mungkin kalian taunya dari sosmed juga ya. Menurut Mamski, self injury itu kalau dalam bahasa Inggris kan self diri sendiri, injury itu mencelakai diri sendiri atau melukai diri sendiri, yaitu adalah sebuah apa sih, bukan mental disorder ya, atau gangguan mental yang menurut Mamsi itu membahayakan si pelaku ya. Nah, seperti itu. Ini berarti dia atau orang yang melakukan self injury itu berarti dia sedang tidak sehat mentalnya. Seperti itu. Terus tanggapan Mamski terhadap yang melakukan self injury itu gimana? Kebetulan Mamsi sendiri di sini adalah koordinator guru BK ya di SMA Plus BK Soreang, dan Mamsi itu udah beberapa kali menangani kasus anak-anak kita, teman-teman kalian yang melakukan self injury. Di situ Mamsi menanggapinya dengan tetap berpikir positif sebagai guru BK ya. Saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tersebut kenapa dia sampai melakukan self injury itu. Padahal kita tahu bahwa self injury itu kan menyakitkan ya. Jadi luka sedikit pun tergores sakit, apalagi ini lukanya berkali-kali melukainya. Nah itu seperti itu. Nanti maksudnya kasih pandangan ke pelakunya gitu, kasih nasihat dan masukan-masukan bahwa itu tidak baik. Oke, Mamsi, selanjutnya mulai dari kata tadi. Siapa sih yang bisa menyadarkan mereka bahwa self injury itu tidak baik, tidak bagus? Oke. Untuk menyadarkan mereka itu adalah salah satunya adalah teman terdekat mereka yang bisa mereka percayai, yang bisa diajak untuk curhat, karena salah satu bentuk upaya kita untuk menetapkan mental kita agar tetap sehat adalah curhat ya. Adalah salah satunya dengan memberikan isi hati, mencurahkan isi hati kepada teman terdekatnya. Akan tetapi kan itu tidak semuanya teman dekatnya bisa ya. Nah ini perlu adanya penanganan khusus dari pihak BK misalkan ya. Ini kalau di sekolah berarti pihak BK dan wali kelas. Kenapa sih anak tersebut melakukan self harm seperti itu? Gitu ya. Pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan Mamski supaya anak-anak muda sekarang tidak melakukan itu lagi? Oke, kita harus mencamkan bahwa self harmful itu atau self harm atau self injury itu tidak baik dan akan mencelakai diri sendiri. Dengan cara apa? Mamsi akan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa apapun yang terjadi masalah di dalam hidup kalian itu tidak usahlah kau bertindak seperti itu. Tidak harus untuk menjadikan self injury itu sebagai pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir yang sebaiknya adalah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga curhat satu, kembali lagi tadi, ke curhat ke orang yang dipercaya atau curhat ke guru BK atau wali kelas seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita itu selalu mempropagandakan bahwa kamu tidak boleh melukai diri sendiri karena penyebabnya adalah masalah yang berat menurut kamu, padahal di luar sana banyak sekali yang memiliki masalah yang lebih dari dia gitu ya. Kan di kalangan anak remaja tuh kebanyakan anak-anak yang melakukan self injury. Kalian di usia remaja Ya, menurut Mamski kalau orang tua bisa nggak bikin self injury? Kalau menurut Mamski sih kecenderungan orang tua itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan remaja. Mungkin orang tua bisa melampiaskannya bukan ke self injury gitu, meskipun ada beberapa mereka yang melakukan hal tersebut. Tapi untuk kalau mungkin 7 atau 10 dari 1000 lah orang tua yang melakukan hal tersebut. Mungkin itu kalau orang tua tersebut sudah tidak ada jalan keluar lagi, bahkan self injury-nya itu sampai titik puncaknya yaitu kan bunuh diri ya. Kebanyakan bentuknya bukan yang sayat-sayat gitu seperti di zamannya kalian sekarang ya. Lebih parah biasanya kalau orang tua, kalau nggak self injury ya family injury, menyelakai orang yang ada di sekitar dia, keluarganya, misalkan anak atau istri atau suaminya. Mungkin itu berbeda sekali kasusnya dengan remaja gitu ya. Jadi tidak sama lah ya kasusnya tuh, self injury di beda cerita gitu ya. Apakah self injury merupakan unhealthy? Yes, of course, it's a very unhealthy
attitude ya. Kenapa? Karena kalau healthy kan dia nggak akan melakukan hal tersebut ya. Menyayat-nyayat tangan itu kan sakit. Kalau orang normal, kalau yang lagi nggak normal mentalnya, ya udah aku tenang banget nih, enak, udah gitu lihat darah keluar itu udah puas, itu kan something mental illness ya, ada kesehatan mentalnya yang terganggu. Bisa kecanduan. Ya bisa kecanduan dan bisa membuat dia ya tidak mulus lagi tangannya ya, putih bersih, jadi bahasa Perancisnya mah raca gitu ya. Jadi ini ya gitu, kayak gitu, jadi tidak sehat lah itu. Baik, jadi itu mental, awalnya kan dari mental, kemudian itu kalau terus berlanjut akan fisiknya juga tidak sehat loh ya, tangannya sakit kan, gerak ngapain juga tidak bebas karena ininya linu. Iya, kena air sakit. Iya, kena air sakit. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lagi sama Sensei. Kita mau nanya tentang self injury. Yang pertama, Sensei, apa sih dampak orang yang melakukan self injury? Kalau menurut Sensei dampaknya tentu saja pada satu fisik ya. Fisiknya berarti menjadi terluka kan ya, jadi perlu diobati. Kedua, tentu saja yang paling ini adalah dampak ke mental gitu. Orang yang melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri itu berarti ada yang salah dengan mentalnya kalau menurut saya gitu ya. Jadi dampaknya sangat buruk bagi fisik maupun mental. Apa saja sih yang termasuk self injury selain sayat-sayat tangan itu? Selain menyayat, bisa aja misalnya dia jadi nggak mau makan ya, menahan makan, nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau misalnya membenturkan kepala gitu ke tembok, atau yang paling parah menabrakkan diri atau menjatuhkan diri gitu, itu termasuk iya. Kalau self injury bisa disembuhin pakai dokter nggak? Justru kalau ada yang self injury, Sensei, apakah self injury bisa diobati oleh dokter? Justru kalau menurut saya, kalau ada orang yang self injury itu harus menghubungi dokter. Karena kalau udah sampai self injury itu rasanya udah nggak bisa lagi dikasih nasihat seperti itu, harus oleh pakar atau profesional gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada temennya atau siapapun yang sudah mulai melakukan self injury, segera hubungi dokter. Seperti kayak psikolog. Ya, ke dokter dulu, biasanya ke dokter dulu, nanti sama dokter diarahkan dia harusnya kemana, apakah psikolog, apakah psikiater, atau kemana. Sensei, apakah pernah ketemu dengan orang yang self injury? Sensei pernah melihat ada beberapa siswa yang mungkin dia termasuknya mungkin self injury tapi belum terlalu berani mungkin ya, jadi masih cuma sedikit gitu. Kalau sampai yang parah, sampai yang melakukan percobaan bunuh diri dengan menyakiti diri sendiri itu belum pernah. Tapi kalau beberapa siswa ada yang saya lihat seperti itu, ya saya sarankan ditanya dulu sih, maksudnya kenapa, terus disarankan ya udah kamu coba cerita ke orang tua atau ke guru BK, atau kalau sudah parah sekali ya berarti kan harus temuin. Apakah Sensei punya pesan buat orang-orang yang suka melakukan self injury? Iya. Pesannya apa ya? Lihatnya saja. Menyakiti diri sendiri itu tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan menyakiti diri sendiri. Kalau memang kamu sudah punya masalah dan merasa tidak bisa menanggungnya, cari bantuan, cari orang tua, cari teman, cari guru, cari bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah kamu, bukan dengan cara menyakiti diri sendiri. Ya guys, segitu tanggapan dari Sensei tentang self injury. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sensei. Guys, Jadi kita lagi sama teman-teman kita mau nanyain tentang tanggapan mereka tentang self injury. Mulai dari Halo, nama saya Nadia dari kelompok 6. Saya akan memberikan pendapat tentang apa itu self injury. Menurut saya, itu tuh salah satu perilaku yang menyakiti diri, tapi
mengutip tentang cara melukai diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Muslim Pendapat. Saya dari kelompok 6. Saya akan memberikan pendapat saya tentang self injury itu yang saya tahu adalah pada dasarnya menyakiti diri sendiri karena mungkin suatu masalah atau persoalan pada emosi. Kira-kira seperti itu. Seperti itulah tanggapan dari teman-teman kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberi tanggapan tentang self injury. Menurut Raisa, tanggapan tentang self injury itu sangat berbahaya, bisa menyakiti diri sendiri. Jadi kalau sarannya kalau ada masalah itu bisa cerita, nggak usah menyakiti diri sendiri. Menurut saya Dinda memberi tanggapan. Menurut saya self injury itu sangat-sangat mengancam kematian, karena kalau udah sampai ke nadi itu bisa meninggal sampai kehabisan darah. Jadi menurut saya harus berbicara dengan orang-orang yang terdekat untuk menghilangkan rasa itu. Menurut Dea, self injury itu tidak baik karena bisa membuat kayak kecanduan, gores-gores tangan, nanti kena urat, terus nanti muncul darahnya gitu. Kayak mending ceritain aja ke teman dekat, ke saudara, apa segitu. Menurut saya Risma, self injury itu tidak perlu dilakukan karena tidak semua masalah bisa dilakukan dengan menyakiti diri sendiri. Upi? Menurut yang terakhir ya, menurut saya self injury itu intinya membahayakan. Iya. Sebenarnya ada pidik, tapi pidik sakit. Self injury itu Ini bagaimana tanggapan pencurian di kantin kita? Hei, kita mau nanya tentang self injury. Ini bebek merdeka ya guys, tandai. Sini. Bebek merdeka ada di sini. Murah tuh baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Barat akan memeras uang masyarakat. Enggak ada lagi pada ngobrol. Sok, buru jalan bebek. Jalan bebek. Jalan bebek kalian berdua. Guys, kita lagi berkeliling-keliling mencari orang.